Oke, mari kita lanjutkan untuk soal nomor 11. Jadi diketahui sebuah limas dinamakan TABC. Nah, biasanya T ini mengacu pada titik yang apa misalnya titik puncak atau titik ujung di limasnya. Jadi T, A, B, C. Nah, ini saya coba gambarkan menurut saya pribadi kira-kira seperti apa. Nah, masalah dengan gambar soal-soal geometri seperti ini tergantung bagaimana kita memvisualisasikannya. Nah, si limas ini mempunyai rusuk TA, TB, TC. Nah, berarti juga ABC-nya ada. Dengan catatan si TA, TB, TC-nya itu harus tegak lurus satu sama lain. Ini kan tiga dimensi ya, jadi agak menyulitkan sebenarnya bagaimana membayangkannya. Bisa jadi mungkin ada orang yang lebih suka misalnya begini. Jadi mungkin dia ini harus tegak lurus ini juga mesti tegak lurus yang ini. Selain yang ini juga harus tegak lurus ini. Karena agak ya kita harus punya pemahaman itu di kepala kita. Nah, bagi saya buat contoh misalnya TABC-nya seperti ini dengan ini ada kalau dilihat dengan dekat ada garis biru, biru ini tegak lurus, dan coklat ini melambangkan si TA dan TB-nya tegak lurus. Lalu si AB dan AC panjangnya 2 akar 2 masing-masing. Lalu si AT-nya ini 2. Nah, pertanyaannya adalah ada si alfa itu adalah sudut antara bidang ABC dan TBC. Nah, kalau kita tahu bahwa sudut antar bidang itu bukan harus, tapi pada umumnya dilambangkan dengan ke titik tengah-tengah. Jadi ke sini, oke. Jadi ini ke tengah sini. Nah, inilah si alfa. Jadi, nah karena ini kita bikin titik baru di sini, baiknya kita kasih nama aja. Misalnya ini titik M. Jadi intinya adalah sebenarnya si alfa ini dilambangkan dengan sudut TMA dalam hal ini. Atau ya variabelnya mas sebenarnya suka-suka. Nah, pertanyaannya adalah tanggen alfa itu berapa? Nah, karena balik lagi ini dimensi 3 perlu imajinasi. Jadi akan lebih mudah sebenarnya kalau kita bisa gambarkan ulang bagian yang menurut kita sangat krusial atau sangat penting itu. Nah, lalu kita coba analisa dari apa yang kita punya. Misalnya si tegak lurus itu, apa maknanya atau apa pentingnya ketika kita punya si tegak lurus? Misalnya, saya buat di sini, kalau kita punya si TAB, nah kita tahu ini tegak lurus dan ini 2 akar 2, artinya si 2 akar 2 ini bertindak atau menjadi posisi di mana dia menjadi hipotenus. Hipotenus itu sisi miring artinya. Nah, sehingga si bagian TB ini sebenarnya adalah warnanya salah. Ini adalah bisa dicari dengan akar dari 2 akar 2 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Seperti itu. Jadi akar 8 minus 4. Jadi akar 4 sama dengan 2. Jadi ini adalah 2. Jadi ternyata bukan hanya sekedar tegak lurus, segitiga tegak lurus biasa, tapi juga segitiga sama kaki dan siku-siku. Nah, dengan cara yang serupa kita juga bisa cari, nah, lalu gimana kalau yang bagian sebelah sana? Apakah sama? Nah, kalau kita coba bayangkan dan coba lakukan hal yang sama, sebenarnya kita akan mendapatkan sama persis, karena harusnya kan tegak lurus juga nih, si biru ini. Jadi 2 akar 2 juga menjadi sisi miring bagi segitiga TAC. Jadi mempunyai posisi yang serupa. Nah, hal itu menunjukkan bahwa pada akhirnya si garis BC ini juga seharusnya menjadi 2 akar 2 juga. Nah, sehingga kalau kita coba gambarkan si segitiga ABC, nah segitiga ABC ini, misalnya ini A, B, C, nah ini sebenarnya adalah segitiga sama sisi, yang sehingga kalau dipotong ke tengah, itu artinya dia akan persis membagi menjadi ini akar 2 dan akar 2. Persis. Karena terbagi persis di tengah. Nah, gunanya apa untuk mengetahui? Akhirnya kita jadi bisa tahu tingginya ini persisnya berapa. Nah, karena ini akar 2, nah ini 60-30 kan. Jadi akar perbandingannya 1, 2, akar 3. Sehingga kita bisa dapatkan si yang bagian tengahnya ini adalah 1, 2, jadi ini akar 6. Jadi artinya itu siapa? Itu si MA. Jadi MA sama dengan akar 6. Itu yang pertama. Nah, karena itu kita bisa dapatkan lagi imajinasi dan gambarkan lagi
si TAM. Nah, segitiga ya, asal aja gambar TAM. Nah, MA-nya kita tahu bahwa dia akar 6, TA-nya kita juga tahu bahwa dia 2. Nah, masalahnya adalah si bagian garis TM ini. Nah, itu butuh analisa lebih lanjut. Alfanya tuh yang ini. Jadi sebenarnya kita butuhkan bentuk, nah ini apa? Jadi si TM-nya ini tuh sendiri apa sih sebetulnya? Nah, sebenarnya kalau kita lihat posisinya si TM ini sendiri, kan dia posisinya ada di di sisinya TBC. Artinya kita bayangkan kalau misalnya kita punya seperti ini. Jadi ini tegak lurus. Berarti setiap garis ini dia pasti juga tegak lurus nggak sih? Secara logis. Artinya ini juga harusnya tegak lurus dong. Seperti ini. Ya. Jadi akhirnya si akar 6 ini juga kembali dia menjadi sisi miring. Akhirnya si TM ini adalah akar dari ini. Sehingga ini sama dengan 6 dikurang 4. Sehingga akar 2. Sehingga ini menjadi akar 2. Nah, lalu barulah, oh kalau gitu, si tangen dari alfanya apa? Nah, kita jadi bisa cari dulu misalnya sin-nya berapa, atau kita bisa gunakan misalnya aturan cosinus dan seterusnya. Misalnya kita prefer karena ini sudah punya semuanya seperti ini. Nah, kita butuhlah misalnya aturan cosinus. Misalnya seperti itu. Jadi bisa ambil dengan 2 kuadrat sama dengan saya langsung aja 2 ditambah 6 minus 2 akar 2 akar 6 cos alfa. Ini aturan cosinus kan. Ini 4 sama dengan 8 minus 2 akar 12 cos alfa. Jadi 2 akar 12 cos alfa ini adalah 4. Jadi cos alfa sama dengan, ini kita coret, 2 jadi 2 per akar 12. Atau 2 per 2 akar 3. Atau 1 per akar 3. Ups, jelek sekali tulisannya, mohon maaf. Jadi ini sama dengan 1 per akar 3. Nah, tapi kan yang dibutuhkan tangen alfa. Nah, karena kalau dilihat segitiganya ini segitiga lancip sebetulnya, jadi kita bisa lanjutkan seperti ini. Nah, kalau cos alfanya 1 per akar 3, nah gimana cara dapat sin alfa dan seterusnya. Jadi kita bisa cari, oh karena cos alfanya 1 per akar 3, berarti kita bisa gunakan identitas seperti ini. Atau sekedar bisa pakai segitiga biasa. Nah, saya gini aja ya. Saya ini alfa, ini 1, nah ini akar 3, seperti ini. Berarti ini adalah 3 dikurang 1 sama dengan akar 2. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa dapat sin alfanya sama dengan akar 2 per akar 3. Dan sekaligus tangen alfanya sama dengan akar 2 per 1. Yaitu, atau sama dengan akar 2 itu sendiri. Nah, boleh nggak pakai identitas trigonometri? Sebenarnya bisa, cuma ya itu pilihan, opsi pilihan kedua lah. Saya gunakan segitiga ini aja biar terlihat lebih cepat sebetulnya. Seperti itu. Nah, jadi sebagai kesimpulan jawabannya adalah yang A. Nah, semoga bisa dibaca. Jadi sequence-nya adalah dari sini kita loncat ke sini, ke bawah, lalu ke sebelah kiri. Gitu. Semoga bisa dipahami siklusnya untuk nomor 11. Terima kasih.